Milan tengah diukir oleh timnas Indonesia setelah menampilkan cemerlang di beberapa pertandingan internasional. Peringkat Indonesia di FIFA merangkak naik dari 133 ke 129. Wajah baru timnas Indonesia. Asuhan pelatih Sinteyong yang diperkuat dengan pemain naturalisasi disebut jadi andil menaikkan level permainan Indonesia. Dan dalam waktu dekat, Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain dan Tiongkok dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Optimisme pun berkembang, apalagi dua pemain naturalisasi baru, Max Huijers dan Eliano Reinders akan memperkuat skuad Garuda. Max Huijers dan Eliano Reinders mengucap sumpah sebagai warga negara Indonesia Senin lalu. Pengambilan sumpah dilakukan di auditorium Kedutaan Besar RI untuk Belgia di Brasil. Pengucapan sumpah dilakukan di Belgia karena padatnya jadwal kedua pemain itu yang masih bermain untuk klub. Max dan Eliano mengaku bangga dan siap untuk segera bermain untuk Indonesia. Pak Erik, I'm ready for Indonesia. I'm proud to play for the country and I'm happy to be here. Thank you. Hello Indonesia, I'm ready to join the national team. I can't wait. See you later and I love Indonesia. Tak lama setelah sang menjadi WNI, PSSI mengunggah momen Max Huijers dan Eliano Reinders berpose mengenakan jersey Indonesia. Dalam akun Instagram pribadinya, Eliano bahkan menulis, pertama kalinya dipanggil ke dalam skuad timnas Indonesia. Saya bangga dan tidak sabar memakai jersey timnas Indonesia. Sudah sah menjadi WNI, kini tinggal menunggu proses pemindahan federasi dari KNVB Belanda ke PSSI Indonesia. Nama Max Huijers dan Eliano Reinders sudah didaftarkan untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain. Max Huijers dan Eliano Reinders bukanlah sekadar pemain biasa. Huijers yang memiliki darah Indonesia dari ibunya yang keturunan Sulawesi Utara merupakan bek tengah tangguh yang bermain untuk Liga Eredivisie Belanda FC20. Penampilannya disorot usai FC20 berhasil menahan imbang 1-1 Manchester United. Sementara Eliano Reinders merupakan adik kandung dari gelandang AC Milan sekaligus pemain timnas Belanda Tijani Reinders. Ia saat ini bergabung dengan tim divisi teratas Liga Belanda PSV Zwolle. Beberapa tokoh sepak bola Belanda menyayangkan sejumlah pemain potensial melepas kewarganegaraan Belanda demi bermain ke Indonesia. Dengan masuknya Huijers dan Reinders, skuad Garuda akan punya dua amunisi baru untuk melawan Bahrain dan Tiongkok. Siap dipakai. Boleh dibilang ini di grade A. Mereka bermain di Eredivisie di kasta tertinggi di Liga Belanda. Jadi ketika mereka datang, ya, dan untuk masuk makanya mereka digeber habis oleh PSSI, oleh Pak Erick Thohir sebagai ketua umum dan juga sebagai Kemenkumham untuk ambil langsung di sana di Brussels itu dengan catatan mereka harus bisa main menghadapi Bahrain karena kan kita melakoni dua tandang yang krusial. Ya, jadi ini yang membuat dua ini penting sekali kehadiran mereka. Apalagi Max akan bermain di belakang, kan semakin kuat kita tandang pasti akan mendapat tekanan-tekanan dari Bahrain. Nah, begitu juga dengan Eliano. Kita perlu ada tambahan di depan. Ketika nomor 9 itu tidak ada, belum tersedia sampai sejauh ini, maka saya pikir Eliano adalah satu hal yang bagus untuk bisa bermain dengan Rafael dan juga dengan Ragnar Oratmangun. Ya, jelang lawan Bahrain dan Tiongkok dilanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong memanggil 27 pemain untuk bergabung bersama timnas. Dari 27 nama, beberapa pemain naturalisasi akan memperkuat tim Merah Putih. Di lini belakang ada nama Jordi Amat dari klub Johor Darul Ta'zim, lalu ada Zai Idris dari klub Venezia, kemudian Calvin Verdong dari Annecy Nijmegen, Saini Patenama dari klub Kasiopen, dan Sandy Walsh dari Kiev Michelin. Di lini tengah ada Tom Haye dari klub Almere City, lalu ada Nathan Choa-on dari Swansea City, kemudian Ivar Zever dari FC Utrecht, serta di lini depan ada Ragnar Oratmangun dari FCV Denter dan Rafael Struijk dari klub Brisbane Roar. Selanjutnya ada penjaga gawang saudara Martin Baes dari klub FC Dallas.
dan 2 pemain naturalisasi yang baru bergabung, Meshoy Gers dan Eliano Rejders, dan yang akan debut memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Artinya, dari 27 pemain yang dipanggil Sintayong, 13 diantaranya merupakan pemain naturalisasi. Kian bertambahnya pemain naturalisasi di era Sintayong berbanding lurus dengan performa timnas Indonesia di mata dunia. Misalnya saudara, saat Indonesia melawan Australia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, 10 September 2024 di Stadion Gelora Bung Karno, Indonesia berhasil menahan imbang Australia tanpa gol. Penjaga gawang Martin Paes menjadi bintang bagi skuad Garuda. Banyak penyelamatan penting yang dilakukan pemain asal klub FC Dallas tersebut, sehingga membuat gawang Indonesia terhindar dari kebobolan. Atas penampilannya ini, Martin Paes terpilih jadi pemain terbaik dalam laga itu. Bahkan Presiden Joko Widodo yang ikut menyaksikan laga timnas melawan Australia memuji performa Martin Paes yang mampu mempertahankan gawang Indonesia. Presiden Jokowi mengapresiasi perjuangan seluruh pemain saat melawan timnas Australia dan berharap prestasi timnas bisa terus berkembang. Australia dapat 1 poin lagi, karena memang untuk mencapai ke sana itu paling tidak 15 poin. Jadi kita harapkan dengan tabungan 1 poin, mungkin nanti bisa 3 poin. Ini yang kita harapkan, dan saya kira permainan yang luar biasa dengan perjuangan kerja keras seluruh pemain, terutama kiper. Tidak hanya apik saat melawan Australia, sebelumnya timnas Indonesia juga tampil cemerlang saat berhadapan dengan Arab Saudi. Skuad Garuda tahan imbang elang hijau 1-1 lewat sepakan Ragnar Oranmangun yang sukses menggetarkan gawang Mohamed Al-Awais. Ya, bisa menahan imbang Arab Saudi dan juga Australia yang merupakan langganan peserta Piala Dunia, merupakan prestasi luar biasa bagi timnas Indonesia. Membuat timnas kini tak bisa dipandang sebelah mata. Prestasi timnas ini bahkan membuat Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand, Madempang, bangga dan juga iri. In the same region, in the Southeast Asia, I have to say that I myself, I'm so proud, to have Indonesia to fight to qualify to World Cup in the 3rd round. I think you are the 4th country in Asia that FIFA opened the office. I'm a bit jealousy of this. Seperti pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang pula anginnya. Di tengah puja-puji prestasi pada prestasi timnas, ada juga kritik. Salah satunya dari mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia, Peter F. Gonta. Dalam unggahannya, Peter mengkritisi banyaknya pemain naturalisasi di timnas dan ia mempertanyakan apakah tidak lebih baik mendidik pemain muda dibanding membawa pemain asing. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga menilai proses naturalisasi pemain timnas jangan dijadikan kontroversi karena proses yang dijalani sudah sesuai prosedur dan telah menjadi WNI yang sah di mata hukum. Hanya mempertanyakan mereka gitu dan kebangsaan mereka. Mereka udah kita urus sesuai dengan hukum kita. Mereka mendapatkan warga negara. Ya. Kemudian mereka juga kita bawa nih ke FIFA, pindah federasi dari negara asalnya menjadi federasinya Indonesia. Nasionalisme sebenarnya bukan hanya dilihat dari warna kulit maupun tempat kelahiran, namun dari tekad untuk membela Indonesia. Seperti Meshoy Gers yang dengan bangganya membentangkan bendera merah putih di antara supporter di Belanda. Dalam dunia sepak bola, naturalisasi pemain adalah hal lumrah dilakukan sebagai upaya membangun timnas yang lebih kompeten. Selama ini dilakukan sesuai dengan prosedur. Beberapa negara seperti Prancis, Inggris, dan Jerman juga melakukan hal serupa untuk tim nasional sepak bola mereka. Tujuannya tak lain dan tak bukan untuk meningkatkan prestasi sepak bola. Ya, meski saat ini PSSI getol melakukan kebijakan naturalisasi, namun PSSI tak boleh terlena. PSSI harus memperhatikan bibit-bibit lokal yang muncul di kompetisi grassroots dan melakukan pembinaan dalam negeri.
Kini saat pertandingan makin dekat, kita tinggalkan perdebatan yang tidak produktif. Kita dukung timnas kita untuk mampu meraih poin saat bertanding ke Bahrain dan China demi memuluskan langkah lolos ke Piala Dunia 2026. Saudara, usai jeda informasi